Nikola Tesla seorang penemu yang dianggap gila. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Mungkin di antara kita masih belum mengenal dengan sosok Nikola Tesla. Untuk itu kali ini saya akan membahas tentang penemu arus listrik bolak-balik yang dianggap gila, dikarenakan ide dan temu-temuannya yaitu Nikola Tesla. Penemu arus listrik bolak-balik yang dianggap gila, dikarenakan ide dan temu-temuannya yaitu Nikola Tesla. Nikola Tesla adalah seorang penemu, fisikawan, teknisi mekanika, dan teknisi listrik Serbia, Amerika. Ia terkenal berkat kontribusinya yang mendesain sistem kelistrikan arus bolak-balik atau AC. Nikola Tesla dilahirkan sebagai etnis Serbia di desa Smiljan, Lika, Kekaisaran Austria, atau sekarang lebih dikenal dengan Kroasia, pada tanggal 10 Juli 1856. Ayahnya, Milutin Tesla, adalah seorang pendeta ortodoks. Ibu Tesla yang bernama Duka Tesla memiliki bakat untuk membuat alat kerajinan rumah, peralatan mekanik, dan kemampuan untuk menghafal puisi epik Serbia. Nikola memiliki bakat memori eidetik dan kemampuan kreatif dari kinetika dan pengaruh ibunya. Nenek moyang Tesla berasal dari bagian barat Serbia, dekat Montenegro. Tesla mengenyam pendidikan di sekolah dasar di Smiljan, di mana ia belajar bahasa Jerman, aritmatika, dan agama. Pada tahun 1862, keluarga Tesla pindah ke Gospić Lika, di mana ayah Tesla bekerja sebagai seorang pendeta. Nikola menyelesaikan sekolah dasar kemudian sekolah menengah. Pada tahun 1870, Tesla pindah ke Karlovac di bagian utara untuk menempuh sekolah menengah atas di Gimnasium Karlovac. Kelasnya menggunakan bahasa Jerman sebagai pengantar karena sekolah ini berada di dalam Milta Grange, Australia, Hungaria. Pada tahun 1873, setelah menyelesaikan studinya, Tesla kembali ke kota kelahirannya Smiljan. Tak lama setelah ia tiba, Tesla terjangkit kolera. Dia terbaring di tempat tidur selama 9 bulan dan hampir mati beberapa kali. Ayah Tesla di saat-saat putus asa berjanji akan mengirimnya ke sekolah teknik terbaik jika ia pulih dari penyakit, dan ayahnya mengurungkan niat awalnya yang ingin menjadikan Tesla sebagai seorang pendeta. Pada tahun 1874, Tesla menghindar untuk direkrut menjadi tentara Austria-Hungaria di Smiljan dengan melarikan diri ke Tomigac. Di sana dia membaca banyak buku dan kemudian mengatakan bahwa buku karya Mark Twain telah membantunya secara ajaib sembuh dari penyakit sebelumnya. Pada tahun 1875, Tesla terdaftar di Politeknik Austria di Graz, Austria, melalui beasiswa militer Freunter. Pada bulan Desember 1878, Tesla meninggalkan Graz dan memutuskan semua hubungan dengan keluarganya untuk menyembunyikan fakta bahwa ia keluar dari sekolah. Pada bulan Maret 1879, Milutin Tesla pergi ke Maribor untuk memohon kepada anaknya untuk kembali ke rumah. Tapi Nikola menolak. Nikola mengalami gangguan saraf di waktu yang sama pada saat itu. Pada 24 Maret 1879, Tesla dikembalikan ke Gospić di bawah penjagaan polisi karena tidak memiliki izin tinggal. Di awal karirnya, pada tahun 1881, Tesla pindah ke Budapest untuk bekerja di bawah Franz Puskas pada perusahaan telegraf, Budapest Telephone Exchange. Setelah tiba, Tesla menyadari bahwa perusahaan dalam masa pembangunan menurut dia tidak fungsional, sehingga ia bekerja sebagai juru telegraf di kantor pusat sebagai gantinya. Dalam beberapa bulan, Budapest Telephone Exchange menjadi fungsional dan Tesla dialokasikan ke pusat listrik utama. Selama masa kerjanya, Tesla membuat banyak perbaikan peralatan Central Station dan mengaku telah disempurnakan telepon repeater atau penguat yang tidak pernah dipatenkan atau dijelaskan ke publik. Pada tahun 1882, ia bekerja untuk Edison. Tesla mulai bekerja untuk Continental Edison, perusahaan di Prancis, merancang dan membuat perbaikan untuk peralatan listrik. Pada bulan Juni 1884, ia pindah ke New York City, di mana ia disewa oleh Thomas Edison, bekerja untuknya di Edison Machine Works. Karya Tesla untuk Edison mulai dengan teknik elektro yang sederhana dan cepat berkembang untuk memecahkan masalah yang lebih sulit. Tesla ditawari tugas sepenuhnya mendesain ulang generator arus searah pada perusahaan Edison.
Pada tahun 1885, ia mengatakan bahwa ia bisa mendesain ulang Edison yang tidak efisien, motorik, dan generator, membuat perbaikan dalam layanan dan ekonomi. Menurut Tesla, Edison mengatakan, ada $50.000 untuk Anda jika Anda bisa melakukannya. Ini telah dicatat sebagai pernyataan aneh dari Edison yang perusahaannya adalah terkenal dengan pelit dengan gaji. Setelah sebulan bekerja, Tesla memenuhi tugas dan bertanya tentang pembayaran. Edison mengatakan bahwa ia hanya bercanda dengan berkata, "Tesla, Anda tidak mengerti humor Amerika kami." Sebaliknya, Edison menawarkan kenaikan gaji dari 10 USA per minggu menjadi 18 USA per minggu. Tesla menolak tawaran itu dan segera mengundurkan diri. Setelah meninggalkan perusahaan Edison, Tesla bermitra dengan dua pengusaha pada tahun 1886, Robert Lane dan Benjamin Feld, yang setuju untuk membiayai perusahaan penerangan listrik dengan nama Tesla, yaitu Tesla Electric Light and Manufacturing. Perusahaan ini dipasang listrik lampu busur sistem pencahayaan berbasis dirancang oleh Tesla dan juga memiliki desain untuk dinamo komutator mesin listrik. Paten pertama yang dikeluarkan untuk Tesla di Amerika Serikat. Paten Tesla dan kerja teorinya merupakan dasar dari daya listrik arus bola-balik modern, termasuk distribusi daya polyphase dan motor AC yang ia umumkan pada revolusi industri kedua. Setelah pendemonstrasian komunikasi tanpa kabel pada tahun 1893 dan memenangkan perang arus, Tesla dianggap sebagai salah satu teknisi listrik Amerika Serikat terhebat. Tesla memiliki pengalaman di telepon dan teknik elektro sebelum bermigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1884 untuk bekerja dengan Thomas Alva Edison di New York City. Dia segera memutuskan keluar dengan uang para investor. Dia menyiapkan laboratorium dan perusahaan untuk mengembangkan perusahaan perangkat listrik. Olehnya dipatenkan AC, motor induksi, dan transformator yang dilisensi oleh George Westinghouse, yang juga menyewa Tesla untuk waktu yang singkat menjadi konsultan. Karyanya pada tahun-tahun formatif pembangunan tenaga listrik juga terlibat dalam perjuangan korporasi antara pembuatan arus bolak-balik atau arus searah standar transmisi listrik, disebut sebagai perang arus. Tesla pergi untuk mengejar ide-idenya, pencahayaan nirkabel dan distribusi listrik di tegangan tinggi, eksperimen listrik frekuensi tinggi di New York dan Colorado Springs, dan membuat awal 1893 pernyataan tentang kemungkinan komunikasi nirkabel dengan perangkatnya. Dia mencoba untuk menempatkan ide-ide untuk penggunaan praktis dalam upaya naasnya di transmisi nirkabel. Antara yang belum selesai, Vandercliff menara proyek. Di laboratorium, ia juga melakukan berbagai eksperimen dengan mekanik osilator atau generator, tabung debit listrik, dan pencitraan X-ray. Dia bahkan membangun sebuah perahu yang dikendalikan nirkabel, salah satu yang pertama yang pernah ia pamerkan. Tesla terkenal karena prestasi dan kecakapan memainkan pertunjukan. Akhirnya, sebagian masyarakat Amerika menyebutnya sebagai ilmuwan gila. Dari hak paten membuatnya mendapatkan sejumlah uang yang banyak yang ia gunakan untuk membiayai proyek-proyeknya sendiri dengan berbagai tingkat keberhasilan. Sebagian besar masa pensiunnya dihabiskan dalam serangkaian di hotel New York. Karyanya terlupakan relatif tidak dikenal setelah kematiannya. Tetapi pada tahun 1960, konferensi umum tentang berat dan ukuran bernama unit SI magnetik kerapatan flux Tesla diterapkan untuk menghormatinya. Peninggalan Tesla telah mengalami kebangkitan minat dalam budaya populer sejak tahun 1990-an. Nikola Tesla memilih membujang seumur hidup. Tesla menghabiskan masa hidupnya dengan membujang. Menurutnya, pernikahan malah hanya menghambatnya dalam melakukan penemuan. Ia lebih senang menghabiskan waktu luangnya dengan memberi makan merpati di taman-taman. Tesla meninggal pada 1 Januari 1943 di New Yorker Hotel di kota New York, Amerika, karena pembukaan pembuluh darah.